Pernahkah kamu membayangkan perang terjadi bukan di darat, laut, atau udara, tapi jauh di atas kepala kita, di ruang angkasa? Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi perlombaan senjata di orbit bumi sedang berlangsung dengan sangat cepat dan tegang. Ini bukan lagi soal siapa yang pertama menjejakkan kaki di bulan, tapi siapa yang bisa mengendalikan jalur vital di atas planet kita. Selamat datang di arena pertempuran baru abad ke-21. Di satu sisi, kita punya Tiongkok. Negara ini sedang membangun armada satelit dengan kecepatan luar biasa. Ribuan satelit untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian diluncurkan, dilengkapi sensor optik, radar, dan multispektral yang canggih. Bayangkan mata raksasa di langit yang bisa melihat hampir segalanya. Tidak hanya itu, Tiongkok juga sedang membangun konstelasi satelit komunikasi raksasa bernama GS60, sebuah proyek ambisius dengan puluhan ribu satelit untuk menyaingi Starlink. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah pengembangan teknologi counter space atau anti-satelit. Tiongkok tidak hanya mampu menembak jatuh satelit dengan misil dari darat, tetapi juga mengembangkan satelit inspektur atau penyerang yang bisa mendekati, mengganggu, bahkan melumpuhkan satelit lain. Mereka bahkan bereksperimen dengan manuver dogfighting antar satelit di orbit. Ini bukan lagi sekadar pengawasan. Ini adalah persiapan untuk dominasi ruang angkasa. Kemudian, ada Rusia, pemain veteran dalam permainan ruang angkasa. Meski mungkin tidak meluncurkan satelit sebanyak Tiongkok, Rusia fokus pada kemampuan disruptif. Mereka ahli dalam perang elektronik, seperti mengacaukan sinyal GPS atau komunikasi satelit. Rusia juga memiliki senjata anti-satelit dan telah berulang kali meluncurkan satelit misterius yang mendekati satelit milik Amerika dan sekutunya, bahkan terkadang melepaskan objek tak dikenal di dekatnya. Salah satu teknologi andalan mereka adalah sistem laser darat bernama PRESVET, yang dirancang untuk membutakan sensor satelit yang sedang mengorbit. Sebuah ancaman yang senyap namun sangat efektif. Menghadapi tantangan ini, Amerika Serikat dan sekutunya tidak tinggal diam. Para pemimpin militer Amerika Serikat secara terbuka mengakui Tiongkok sebagai ancaman utama dan telah memperingatkan tentang apa yang mereka sebut sebagai kill web, jaringan sensor dan senjata Tiongkok yang terintegrasi dari ruang angkasa hingga darat. Sebagai balasannya, AS berinvestasi besar-besaran untuk memperkuat pertahanannya. Ini termasuk meningkatkan kesadaran domain ruang angkasa, yaitu kemampuan untuk melacak setiap objek dan memahami apa yang terjadi di orbit secara real-time. AS juga sedang membangun arsitektur satelit yang lebih tangguh. Idenya sederhana, daripada memiliki satu satelit besar yang mahal, lebih baik memiliki banyak satelit kecil yang tersebar. Jika satu dihancurkan, sistem secara keseluruhan masih bisa berfungsi. Tentu saja, AS juga mengembangkan kemampuan ofensifnya sendiri, seperti teknologi pengacau sinyal dan pertahanan siber canggih untuk melindungi aset vital mereka. Negara-negara Eropa seperti Jerman juga mulai sadar akan ancaman ini dan meningkatkan investasi dalam pertahanan ruang angkasa mereka sendiri. Jadi, siapa yang unggul saat ini? Sulit untuk dikatakan. Tiongkok berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam jumlah satelit dan teknologi anti-satelit, dengan cepat mengejar ketertinggalan dari AS. Di sisi lain, AS masih memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, teknologi inti, dan jaringan aliansi global yang kuat. Namun, keunggulan itu semakin menipis. Rusia, dengan fokusnya pada kemampuan disruptif, tetap menjadi wildcard yang tidak bisa diremehkan. Yang jelas, perlombaan ini menciptakan risiko yang sangat besar. Setiap uji coba senjata anti-satelit yang menghancurkan target akan menciptakan ribuan keping sampah antariksa. Puing-puing ini melesat dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, dan menjadi ancaman bagi semua satelit, baik militer maupun sipil, termasuk stasiun luar angkasa internasional. Ada risiko nyata terjadinya sindrom Kessler, yaitu tabrakan berantai di mana satu tabrakan menciptakan lebih banyak puing, yang kemudian menyebabkan lebih banyak tabrakan, hingga orbit bumi menjadi tidak dapat digunakan sama sekali. Selain itu, banyak dari aktivitas ini terjadi di wilayah abu-abu hukum internasional, mengganggu sinyal satelit, membayangi satelit lain, atau serangan siber. Semua ini berada di bawah ambang batas perang terbuka. Namun, karena ketergantungan kita yang sangat besar pada satelit untuk navigasi, komunikasi, perbankan, hingga perakiraan cuaca, sebuah serangan di ruang angkasa bisa dengan cepat meningkat menjadi konflik besar di bumi. Masa depan kita, baik secara sipil maupun militer, semakin bergantung pada ruang angkasa. Perlombaan yang sedang berlangsung di atas kepala kita ini akan menentukan keseimbangan kekuatan global di dekade mendatang. Pertanyaannya bukan lagi apakah ruang angkasa akan menjadi medan perang, tapi kapan konflik besar pertama akan meletus di sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah militerisasi ruang angkasa ini adalah sebuah keniscayaan, atau masih ada cara untuk mencegahnya?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.